Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sa'abiyah, dan penyembah berhala. Seperti apa kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab masa zaman jahiliyah? Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda, di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti didengar. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. Pernikahan seperti pernikahan yang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala ia sudah suci dari haidnya, "Pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya." Kemudian setelah itu istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Apabila tampak tanda kehamilannya, apabila si suami masih berselera kepadanya, maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istida. Kelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan, setelah beberapa malam dia mengutus kepada mereka sekelompok orang tadi. Ketika itu, tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan. Dan dia ini adalah anakmu, wahai si fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. Banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan, sedangkan si perempuan ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki mereka, maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya itu berkumpul lalu mengundang ahli pelacak. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak itu. Dalam hal ini, laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Maka ketika Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah itu, kecuali pernikahan yang ada saat ini. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan di bawah tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandra perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri tanpa batasan. Mereka mengawini 2 bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat, namun ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang terbebas dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjumusan ke dalam kemaksiatan. Kondisi hina lebih banyak dialami para budak perempuan. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya si fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada zaman jahiliyah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang, dinasabkan kepada suami yang menikah sah, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita berzina. Mengenai pergaulan masyarakat Arab jahiliyah, hubungan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antara sesama suku. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan, tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi.
Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya, tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, persaingan memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali menyebabkan perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebabak, seperti yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abs dan Zubyan, Bakr dan Taglib, dan lain-lain. Di lain pihak, hubungan yang terjadi antar suku benar-benar berantakan. Kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Satu-satunya yang menolong mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang, sehingga mereka hidup damai dan mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya, kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah benar-benar rapuh dan jauh dari akal sehat. Kebodohan mencapai puncaknya dan kufarot merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan seperti benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, saling berperang menjadi tradisi mereka ketika ada yang mengancam kekuasaan dan melukai kehormatan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah itu juga tak lepas dari minum khamr, mabuk makan, dan berjudi.